Ini adalah retret musim panas hari ketiga. Mari kita mulai dengan doa. Allah Bapa dari kasih, terima kasih Engkau mengizinkan retret musim panas 2024 diselenggarakan, sehingga Engkau menyediakan kekuatan baru dan keberanian bagi jemaat kudus yang mengalami letih dan lelah. Kami mohon untuk kami menjadi pelayan dari firman syariat penebusan, untuk kami terlebih dahulu menjadi buah dari firman syariat penebusan. Tapi kami tidak tahu bahwa di dalam prosesnya, untuk buah itu menjadi matang, perlu melalui jalan yang menyakitkan dan sulit seperti ini. Menghadapi sakit bersalin dan berada di dalam banyak kesulitan. Akan tetapi, seperti Gideon dan 300 pahlawannya, meskipun mereka kelelahan dan keletihan, tapi tetap ikut maju sampai akhir. Dan kami percaya semuanya ini terjadi di dalam pemeliharaan, di dalam jadwal waktu yang tepat dari Allah. Tolong beri kemampuan dan tambahkan kekuatan untuk kami bisa melangkah maju dengan berani. Seperti Yakub yang sungguh-sungguh mencintai Rahel, dia lewati waktu penderitaan yang panjang, dianggapnya beberapa hari saja. Kiranya kesungguhan dan juga kasih dari jemaat kudus terhadap firman membuat kami bisa tetap bertahan menghadapi waktu-waktu ini, sehingga pada akhirnya kami menjadi buah-buah dari firman syariat penebusan. Seperti yang difirmankan, doa adalah kunci yang membuka semua perkara yang mendalam. Kiranya dalam retret musim panas ini, dengan berusaha dan berupaya berdoa, setelah lebih bersungguh-sungguh berseru kepada Allah, boleh dihasilkan buah-buah doa yang dijawab, serta kami semuanya beroleh kelegaan di dalam hati kami. Tolong sertailah pembicara saat ini, misionaris Mary Park, berkati dengan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga segala rupa manusia dapat tertutupi oleh kasih karunia-Mu, juga diberikan kekuatan untuk bisa menyampaikan firman. Kami percaya dan bersyukur Engkau menjawab doa kami dengan menaikkan nama Yesus yang berlimpah kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa telah dibawakan oleh Pendeta Stephen Yun dari Gereja Cabang Evergreen LA. Ayat pembacaan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Pelajaran ketiga akan dibawakan oleh misionaris Mary Park dari Gereja Pyeongkang Chail. Mari kita sambut dengan salam haleluya. Haleluya. 할렐루야. Saya bersyukur kepada Allah yang mengizinkan saya untuk berdiri menyampaikan pelajaran pada retret musim panas kali ini. Pelajaran kali ini berjudul Permulaan yang Mengagumkan dari Injil. Saya siapkan pelajaran ini dengan berdasarkan pada buku Syariat Penebusan Silsilah di Kitab Kejadian. Kita berbicara tentang Injil. Bagaimanakah Injil itu dimulai? Injil di dalam bahasa Ibrani yaitu Bezora. Dalam bahasa Yunani Eungalion. Jika disebut Injil, maka artinya apa? Kabar yang diberkati. Bahasa Inggrisnya good news, kabar baik. Bagi saudara, apa itu Injil? Apakah itu kabar baik? Kita bisa salah paham jika terdengar kabar, sesuatu yang diharapkan dan dinantikan terjadi, bisa pikir, oh itu kabar baik, itu Injil ya. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan demikian. Kita akan membahas bersama bagaimana Alkitab mendefinisikan tentang Injil. Bahasa Ibraninya Besora. Injil bahasa Ibraninya Besora. Kabar baik, keselamatan yang akan digenapi melalui Mesias. Injil yang Allah berikan kepada umat manusia adalah tentang Mesias. Kabar bahwa Allah mengutus penyelamat bagi manusia. Kabar itulah kabar baik. Dalam bahasa Yunani, Eungalion,
kabar baik keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus Kristus. Injil yang dibicarakan Alkitab itu secara tepat adalah tentang penyelamat yang diutus untuk menyelamatkan kita. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Inilah permulaan Injil. Matius 4 ayat 23. Yesus juga memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengan berdasarkan ini, mari kita akan kembali merenungkan mengenai Injil. Alasan kita menghadiri retret di Yeoju ini adalah untuk kita mendengarkan Injil kan, maka kita datang ke tempat ini. Di setiap waktu firman disaksikan, fokusnya itu harus ada apa? Harus ada tentang penyelamatan kita, yaitu tentang sejarah penyelamatan dari Allah. Itulah Injil yang Alkitab katakan. Bagaimana Injil itu dimulai? Pembacaan hari ini, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, ini disebut, ada sebutannya. Disebut proto-evangelium. Ini menjadi sumber dari Injil. Juga berarti Injil yang pertama, proto-Injil. Itu karena merupakan permulaan dari Injil. Permulaannya itu dimulai dari mana? Ini dimulai di dalam proses kejatuhan dosa manusia. Allah mengikat perjanjian dengan Adam. Perjanjian apa yang diikat? Buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Jika makan pasti mati. Maka artinya jika tidak makan akan masuk ke dunia kekal Allah. Tetapi Adam berdosa dalam hal ini. Terjadi lewat Hawa, diberikannya buah pengetahuan baik dan jahat, dan Adam berbuat dosa. Dan setelah itu, jika sesuai dengan perjanjian, apa yang harusnya Allah lakukan? Allah haruslah menghakimi kan? Tentang proses penghakiman yang Allah berikan itu dicatat di Kejadian pasal 3. Saat kita membaca Alkitab, isi yang harus paling duluan dipikirkan ketika membaca Alkitab adalah tentang penulis kitab itu, mengapa menulis kitabnya seperti ini? Kita harus membaca Alkitab dengan mengetahui maksud dari penulis kitab. Jika tidak membaca Alkitab demikian, kita jadi tidak bisa mengerti mengapa itu ditulis seperti ini. Di dalam Kejadian 3, secara berurutan, Allah mengutuk umat yang melanggar perjanjian Allah. Itu muncul di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Pertama, kutukan kepada ular. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Selanjutnya ayat 15, proto-evangelium, ayat yang menjadi tema pelajaran kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumahkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita sebutnya proto-evangelium. Tapi sebenarnya ini adalah kutukan kepada ular kan? Bisa dikatakan Injil dimulai dengan kutukan kepada ular. Bagaimana ini bisa menjadi permulaan Injil? Kedua, kutukan kepada perempuan. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kutukan kepada perempuan. Karena tidak mendengarkan Adam, maka perempuan menjadi jatuh dosa, karena mendengarkan perkataannya ular. Perempuan itu berasal dari laki-laki kan? Maka harusnya mendengarkan perkataan laki-laki, tapi malah mendengar perkataannya siapa? Perkataannya ular, maka dikutuk. Dan ketiga, kutukan kepada Adam.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pada ular dikatakan seumur hidup akan makan debu tanah. Maka makanan ular adalah debu tanah. Di Kejadian 3:20, ini muncul debu. Muncul debu yang menjadi makanan ular. Di makanannya ular adalah manusia yang menjadi debu. Adam yang merusak perjanjian dengan Allah tidak bisa mengelak untuk menjadi debu dan tidak bisa mengelak menjadi makanan bagi ular. Tapi jika diperhatikan, Allah lakukan hal yang luar biasa mencengangkan. Allah mengikat janji dengan Adam. Hei Adam, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau makan pasti mati. Allah berkata demikian, tapi sesuai perjanjian Allah haruslah menghakimi. Maka Allah menghakimi ular, lalu menghakimi perempuan dan menghakimi Adam. Isinya ada di Kejadian pasal 3. Tetapi fakta yang sangat mencengangkan, di dalam penghakiman tersebut, Allah menanamkan Injil di situ. Coba kita bayangkan situasi di Taman Eden. Hal yang tidak boleh dilakukan di Taman Eden sudah terjadi. Terjadi peristiwa makan buah pengetahuan baik jahat. Maka secara berurutan kepada Adam, Hawa, dan ular, Allah mengutuk mereka. Tapi di dalam penghakiman itu, Allah menanamkan Injil. Di dalam penghakiman itu Allah menanamkan Injil bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Dan itulah Kejadian 3 ayat 15. Coba kita bayangkan pergi ke dalam Taman Eden. Allah berbicara pada ular dan mengutuk perempuan dan menghakimi Adam. Tapi saat Allah berbicara kepada ular, di dalam hati Allah itu terkandung siapa? Di hati Allah terkandung Adam. Ketika Allah berkata kepada ular, keturunan perempuan akan datang dan meremukkan kepalamu, orang yang Allah inginkan untuk sadar lewat firman itu siapa? Bukan ular yang sedang dikutuk, tetapi Adam. Adam mendengar firman kutukan kepada ular itu dan menjadi sadar. Oh, jalan untuk aku bisa dipulihkan, itu adalah keturunan perempuan harus datang ya. Kalau kita lihat kitab Kejadian, selalu ada gambaran Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden kan? Ada di buku cerita atau di berbagai ilustrasi Alkitab. Hal itu selalu digambarkan bagaimana? Adegannya digambarkan mereka diusir dengan sangat menyedihkan. Tapi setelah saya sadar firman ini, saya jadi berpikir, oh gambaran itu keliru ya. Memang mereka menjadi keberadaan yang kehilangan kemuliaan Allah. Mereka melepaskan pakaian kemuliaan dari Allah dan menjadi orang berdosa yang ditutupi pakaian kulit. Tapi sama sekali mereka bukanlah keberadaan yang menyedihkan, karena mereka telah menerima Injil. Memang benar Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tapi bukan diusir begitu saja. Bukan diusir dengan menyedihkan, tapi mereka diusir dengan telah menerima jalan pemulihan. Di dalam pengharapan, permulaan jalan untuk dipulihkan itu adalah Kejadian pasal 3. Kejadian 4 ayat 1 dimulai seperti apa? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kita akan membahas tentang Kejadian pasal 4. Poin 2 besar, proses penggenapan Injil, yaitu silsilah di kitab Kejadian. Proses penggenapan Injil. Silsilah adalah proses manusia memperanakan dan memperanakan. Kejadian 4 itu dimulai seperti ini. Adam dan Hawa itu sudah diusir. Dan setelah itu, firman yang pertama ditulis adalah Kejadian 4.
Jika saudara menjadi Adam dan Hawa pada saat itu, setelah diusir, kira-kira apa yang saudara lakukan? Mereka telah kehilangan dan diusir dari dunia Taman Eden di mana semuanya diberikan. Kalau itu saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan? Contohnya mungkin cari makanan untuk makan, mencari rumah untuk tempat tinggal. Seharusnya Alkitab mencatat hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia demikian kan? Tapi Alkitab tidak mencatat hal-hal demikian. Tidak diceritakan mereka rumahnya gimana, makannya gimana. Tapi Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dikatakan Adam tidur dengan istrinya. Saya jadi berpikir-pikir itu. Kenapa ya kok buru-buru bicara tentang hal bersetubuh? Tapi hal ini secara langsung tersambung kepada Kejadian 3 ayat 15. Jadi di dalam proses untuk melaksanakan Injil tentang dikirimkannya keturunan perempuan dan menyelamatkan manusia yang adalah Injil Bezora, proses itulah silsilah dan itulah Kejadian 4 ayat 1. Seluruh kitab Kejadian berbicara tentang hal ini. Di Kejadian pasal 4, kata bersetubuh muncul sebanyak 3 kali. Kata Ibrani yada adalah kata Ibrani yang pasti diketahui semua jemaat yang telah menerima firman. Kata ini memiliki arti mengenal, memiliki hubungan, bersetubuh. Oh, aku kenal orang itu, aku kenal, mengenal. Kata itu dipakai, tapi artinya juga dipakai untuk menyatakan bersetubuh. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, dan dikatakan aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lalu bersetubuh yang kedua yang muncul di pasal ini, yaitu Kain bersetubuh dengan istrinya, menggunakan kata yada juga. Kejadian 4 ayat 16-17. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Jadi ada anak yang dilahirkan Adam dan Hawa, yaitu Kain. Lalu ada anak yang dilahirkan Kain, yaitu Henok. Jadi silsilah mengalir demikian. Tetapi Kejadian 4 itu tidak berhenti di sini. Karena Kain mempunyai adik bernama Habel. Lalu terjadi peristiwa pembunuhan Habel disebabkan korban persembahan. Sehingga benih yang baik telah menghilang. Maka sekarang tidak ada benih lagi. Jadi bagaimana Adam dibuat bersetubuh lagi? Adam bersetubuh dengan istrinya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Pula. Lagi. Bersetubuh pula dengan istrinya. Pula di sini bahasa Ibrani-nya ot. Artinya kembali ke sebelumnya. Atau sekali lagi. Kita harus perhatikan pada kata pula atau lagi di sini. Maka sekarang di dalam proses melaksanakan pekerjaan penebusan, yang pertama lahir anak Kain dan Habel. Tetapi Kain, dia menjadi pembunuh Habel. Maka sekarang benih yang baik tidak ada lagi. Dipikirnya Kain ini yang akan mewujudkan pekerjaan Allah, karena Hawa mengaku, aku mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi dipikirnya Kain itulah yang penyelamatnya. Tapi Kain telah menjadi benih dosa, tetapi Allah tidak putus asa karena itu. Jika Allah putus asa di situ, maka berikutnya penyelamat tidak bisa datang. Jadi Allah memulai lagi. Jika membaca sejarah penebusan, karena ada pekerjaan memulai lagi dari Allah, maka firman bisa datang sampai kepada kita di hari ini. Di dalam hidup kita, jika Allah satu kali memilih kita, tapi kita hidup begini, begitu, melakukan dosa, sering sekali kita berbuat bercela, tapi Allah tidak putus asa. Allah mengangkat kita lagi.
Dan saya percaya saudara-saudara datang ke retret musim panas kali ini karena Allah lah yang memanggil lagi saudara dan saya. Mungkin sepertinya itu berawal dari keinginan kita. Karena ada waktu, maka investasikan waktu. Tapi sama sekali tidak seperti itu. Jika Allah tidak mengizinkannya, maka saudara tidak bisa hadir di tempat ini. Jadi saudara sudah mengalaminya sendiri, pekerjaan Allah memanggil lagi saudara itu. Jadi Allah memberi lagi benih dan membuat mereka bersetubuh lagi. Dan permulaannya adalah Set, garis keturunan Set. Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Berbeda dengan yang dikatakan di Kejadian 2, di Kejadian 5 ayat 2, dikatakan Allah menciptakan lagi. Sampai Kejadian 4 adalah sampai Adam yang jatuh dosa. Sedangkan Kejadian 5 itu apa? Berbicara tentang Adam yang bertobat dan kembali Allah pegang. Jadi Kejadian 5 ayat 2 berbicara tentang silsilah baru yang Allah mulai lagi dari Adam. Jadi lewat kata bersetubuh, Allah memberitahukan kepada kita bahwa pada umat manusia terdapat dua jalan. Dua jalan ini, bagaimana ini diungkapkan? Seperti dikatakan Nabi Yeremia, dikatakan melimpahi kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Melimpahi kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Jika kita belajar firman dari sudut pandang Alkitab, kita sadar bahwa meski manusia, tapi semua bukanlah manusia. Dari luarnya rupa manusia, tapi bukannya semua manusia. Alkitab mengatakan kepribadian manusia batin, itulah yang menentukan manusia atau bukan. Dari luarnya manusia, tapi kepribadiannya binatang. Ada banyak orang yang hidup demikian. Kita tidak bisa membedakannya. Tapi bagaimana dua garis keturunan ini dibedakan? Dibedakan atau dipisahkan melalui ibadah. Manusia sejati tentunya beribadah, kan? Apakah kita hidup beribadah kepada sosok pencipta yang menciptakan kita? Dari situ ditentukan manusia bukan. Allah menciptakan manusia, tapi jika dia tidak beribadah kepada Allah, maka itu adalah binatang. Saudara-saudara datang ke retret musim panas ini adalah Allah mau kita lakukan apa? Mau kita beribadah. Saya percaya retret ini adalah ibadah yang menjadi tugas kewajiban dari manusia. Jika melihat kejadian terbaginya dua aliran ini, di Kejadian 4, setelah beberapa waktu lamanya mereka mempersembahkan kepada Allah, mereka beribadah, yaitu peristiwa korban persembahan Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Allah itu bukannya hanya terima persembahan lalu tidak terima orang yang memberinya. Allah itu menerima korban persembahannya, artinya Allah menerima juga orang yang mempersembahkannya. Di dalam bahasa aslinya, akan tetapi Tuhan tidak memandang pada Kain dan korban persembahannya. Artinya Allah tidak menaruh perhatiannya di sana. Orang yang diperhatikan oleh Allah adalah orang yang selalu berdiam di biji mata Allah. Bagaimana Allah memandang umatnya itu, tampaklah Allah memperhatikan orang tersebut. Tetapi kepada Kain, Allah tidak menaruh perhatian, tidak memandang kepadanya. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Kita pikir jika beribadah maka Allah akan terima gitu saja, tetapi Allah berkata di Alkitab, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Korban orang fasik beribadah dengan penuh kesungguhan, sudah memberikan semua,
Tetapi Allah benci itu kekejian bagi Allah. Tetapi orang yang jujur dikenannya. Jika dibanding tindakan beribadah, apa yang lebih penting? Apakah lewat firman itu kita menjadi benar? Apakah kita benar menjadi anak Yesus? Itu yang penting. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dalam Alkitab terjemahan Korean Common Translation, jika takut akan Tuhan dan melayaninya, umur hidup diperpanjang. Jika lakukan yang jahat, umur hidup dikurangi. Panjang umur di sini bukan sekedar menunjuk secara jasmani, tetapi berbicara tentang hidup kekal, yaitu berkat panjang umur yang Allah berikan ini pada akhirnya itu adalah hidup kekal. Jika lakukan yang jahat, maka umur diperpendek. Tahun-tahun orang fasik diperpendek. Tentang persembahan Habel, Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan mengindahkan Habel, tapi tidak kepada Kain. Jadi ada ibadah yang diindahkan Allah dan yang tidak diterima oleh Allah. Sebenarnya di awalnya tidak tahu. Tapi kapankah itu menjadi terungkap? Oh, ternyata orang itu adalah orang fasik ya. Oh, orang itu adalah orang benar pilihan Allah. Di Matius, Yesus berkata perumpamaan benih lalang ditabur. Kita awalnya dengar firman yang sama, terima firman, dan kasih karunia sama-sama. Sambil saya melihat segala peristiwa yang terjadi di tahun lalu pada komunitas iman kita, saya dengar banyak yang berkata begini, "Oh, saya tidak tahu ya dia orang seperti itu. Saya pikir dia orang percaya dengan baik dan rajin. Sudah puluhan tahun jalani hidup iman bersama-sama, tapi baru pertama lihat rupa yang seperti itu." Banyak yang berkata demikian. Tapi itu seperti yang Alkitab katakan. Yesus berkata apa? Berkata tentang perumpamaan menabur benih. Pada saat menabur benih, apakah benih itu baik atau jahat? Pada saat benih ditabur, apakah benih itu baik atau jahat? Apakah bertumbuh menjadi buah yang baik atau tidak? Kita tidak bisa tahu saat itu. Karena manusia tidak bisa menilai secara luarnya. Matius 13:25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Masalahnya itu apa? Pada waktu tidur. Ditaburkan pada waktu tidur. Jadi tidak tahu kalau benih lalang ditaburkan pada waktu tidur. Jika tadinya tidur lalu bangun, pasti sadar. Tadi firman yang ditabur itu apa ya? Tapi karena tidur, jadi tidak tahu. Tidur, apa artinya itu? Tidur di dalam Alkitab, apa artinya? Bukan tentang tidur secara jasmani. Untuk gampang mengerti, misalkan kita tercobai. Di saat tercobai, itulah saat tertidur. Ketika gereja menghadapi permasalahan, kesulitan, justru jadi malah tidak sadar dan hanya pikir, kok kenapa bisa begini ya? Jadi tidak sadar. Terus seseorang datang, bicara, menanamkan di hati, oh yang kamu pikir itu benar. Maka gagasan dan pikiran di dalam hati demikian menjadi tumbuh. Dan jadi bagaimana? Menjadi tercampur dengan firman yang telah diterima sebelumnya. Benihnya terus bertumbuh. Maka waktu Tuhan datang, yang ditabur itu adalah benih baik. Tapi apa yang didapat? Didapati lalang. Ketika tidak sadar di dalam hatinya, ketika ada yang tidak disadari, haruslah berdoa, memohon dan menyadarinya. Tapi kalau malah berkata, sudahlah aku istirahat dulu. Ada masalah di gereja, tidak mau lakukan ini, itu. Aku istirahat saja. Di saat itulah saat tertidur. Sekarang adalah waktu untuk terbangun berjaga-jaga. Matius 13 ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Tampaknya lalang itu artinya
itu juga adalah waktu apa? Lewat tampaknya lalang, ini memberitahukan bahwa pada saat itulah waktu penuaian. Matius 13 ayat 29. Matius 13 ayat 29, apakah lalang itu dicabut saja? Lalu kata Tuhan, sudah biarkan saja. Karena takut ketika lalang itu dicabut, mungkin gandumnya ikut tercabut. Maka jika tiba waktu akhir, di akhirnya baru menjadi jelas mana gandum dan mana lalang. Bagaimana taunya? Jika tiba waktu akhir, bagaimana bisa tahu dengan jelas? Gandum ketika matang akan merunduk, sedangkan lalang tetap tegak. Apa saudara pernah mencabuti rumput liar? Ketika saya dulu menjadi penginjil muda di gereja Pyeongkang Cheil itu ada banyak rumput kan. Jika tiba musim panas, maka harus mencabuti rumput liarnya. Saya tidak pernah tinggal di rumah yang ada halaman rumputnya. Saya tidak bisa bedakan mana yang rumput biasa, mana yang rumput liar. Jadi saya cabut-cabutin. Terus tiba-tiba ada seorang penatua di samping saya berkata, "Penginjil, ini tidak bisa bedain mana rumput biasa, mana rumput liar. Bagaimana mau ajarin firman?" Jadi saya malah cabutin rumput yang kelihatan agak layu. Saya pikir rumput liar yang kelihatan lebih kokoh itu yang rumputnya, padahal itu rumput liar. Jadi di waktu akhir, gandum itu akan merunduk, tetapi lalang akan tegak. Itu di waktu akhir. Ketika Tuhan melihat, terlihat dengan jelas mana yang gandum, mana yang lalang. Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Di sini aneh ya, lalang dikumpulkan jadi satu lalu diikat untuk dibakar. Sedangkan gandum dikumpulkan di dalam lumbung. Kita lihat lagi di sini. Inti dari sejarah penebusan adalah Mesias. Dan tentang ini Allah dengan jelas mengatakannya di dalam Alkitab. Seluruh Alkitab bisa dikatakan sebagai kitab silsilah. Dan itu dipadatkan menjadi silsilah Kejadian pasal 5. Kemudian Kejadian pasal 11 berlanjut setelah silsilah Adam, melanjut sampai Abraham. Kemudian silsilah Rut pasal 4. Ini silsilah yang penting. Di zaman hakim-hakim, ketika firman itu terputus, itu dihubungkan kembali lewat silsilah. Kemudian setelah kembali dari penawanan, dihubungkan lewat silsilah Tawarik. Di Alkitab kita, Tawarik itu memang letaknya di tengah kan, tapi di dalam bahasa aslinya Tawarik itu adalah kitab terakhir. Jadi perjanjian lama berakhir dengan silsilah Tawarik. Kemudian Matius pasal 1 dilanjutkan dengan silsilah kedatangan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa dua aliran silsilah terbentangkan. Di Alkitab itu bukan hanya ada silsilah dari garis keturunan yang percaya. Ada silsilahnya Esau, ada silsilahnya Ismail. Jadi dengan jelas itu dipisahkan. Silsilah itu berbicara tentang terbaginya umat manusia. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini terwujud lewat Matius 1 ayat 16. Maka sejarah dari silsilah ini memakan waktu yang begitu panjang. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Terakhir, poin 3 kita akan bahas pelajaran sejarah penebusan. Pertama, masa lalu merupakan masa depan. Kita sekarang belajar tentang masa lalu. Alkitab itu tentang masa lalu kan? Kita belajar tentang peristiwa yang sudah diselesaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi masa lalu itu memperlihatkan masa depan kepada kita. Peristiwa yang terjadi di Kejadian 3 dan 4 adalah peristiwa yang sama di masa depan.
persembahan atau ibadah dari Kain dan Habel berbicara tentang ibadah kita di waktu akhir. 창세기 4장 7절 말씀 보시면 하나님께서 가인에게 경고하셨어요. Allah memperingatkan Kain. 인간을 가만두지 Sebelum manusia berbuat dosa, Allah tidak biarkan. Allah memberikan peringatan. 못하느냐. Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 이상한 말이 하나 있는데 Tetapi malah Kain berbuat dosa. Tapi di kejadian 4 ini agak aneh. Setelah berbuat dosa, Allah mengutuk Kain. Kain berkata, Tuhan ini tidak adil. Bukankah saya harus beribadah pada Tuhan? Tolong dengar permohonan saya. Dan Allah mengabulkannya. Kejadian 4 ayat 15. Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. 가인을 건드리면 죄를 7배나 받으리라고 하는 Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Diberikan tanda pada Kain. 창세기 4장 24절 Kejadian 4 ayat 24. 뭐라고 되면 너 나 건드리면 77배. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Maka tanda dari Allah kepada Kain ini terus disampaikan oleh Kain, diturunkan kepada keturunan-keturunannya, tapi salah dalam mewariskannya. Itu tampak lewat Lamek yang salah menggunakan. 왜 살인자인데 하나님은 가인의 Saya pikir-pikir kenapa kepada pembunuh seperti Kain diberikan tanda ya? Kenapa ini diberikan tanda? 가인 건드리지 Jangan bunuh Kain. Kalau membunuhnya akan dihukum 7 kali lipat. 가인한테 Ini diberikan kepada siapa? 누구한테 비칠까요? 이혼을 Ini pengaruhnya sampai kepada siapa? 죽이고 싶은 사람한테 비칩니다. Jadi ini pengaruhnya sampai kepada orang yang mau Kain mati. 그 사람들이 Siapa mereka? 그 사람들은 셋계열이에요. Yang berlawanan dengan Kain kan, itu adalah dari garis keturunan Set. Jadi sebenarnya firman Allah di Kejadian 4 ayat 15 bukan berkaitan dengan Kain, tapi berkaitan dengan garis keturunan Set. Adalah untuk memberikan keamanan, melindungi garis keturunan Set. 위한 안전 장치가 뭐다? 창세기 4장 Jadi itulah Kejadian 4 ayat 15 untuk melindungi garis keturunan Set. Lalu pengampunan yang diberikan kepada Kain digunakan untuk apa? Digunakan untuk membalas dendam. 명하게 Allah dengan jelas berkata bahwa balas dendam itu hakku. Aku yang akan balas dendam. Kamu tidak perlu campur tangan. Ulangan 32 ayat 35. 구슬은 내 것이라 그들이 Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat dan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. 이 가인들에게 허락한 그 용서의 표 Jadi tanda pengampunan sudah diberikan kepada Kain, tetapi malahan berakhir dengan tidak adanya pertobatan. 말씀이 Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. 회개 Pertobatan tidak selamanya bisa dilakukan. Tidak ada kesempatan, tapi ada kesempatan untuk bertobat. 우리들의 미래가 되어 Masa lalu ini menjadi masa depan kita. Kiranya kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari semuanya ini. 자기는 반드시 망한다고 Alkitab mengatakan orang jahat pasti binasa. 생장하지만 Bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, tapi binasa pada hari itu juga. 이 말씀을 Kiranya lewat ini, kita menjadi sadar bahwa peristiwa di masa lalu itu menjadi masa depan bagi kita. 저와 여러분이 되어질 줄 믿습니다. 마지막으로요. 우리가 한번 보시면 창세기 Di dalam buku silsilah di kitab Kejadian dikatakan seperti ini. Kehidupan keturunan-keturunan dari garis keturunan Kain bagaikan kehidupan binatang. 낳고 Binatang-binatang hanya mengulangi siklus kelahiran dan kematian tanpa arti. Anak-anak dalam garis keturunan Kain tidak sekalipun memberikan perhatian pada zaman dan masa dari pekerjaan penebusan di zaman mereka. Bahkan dari permulaan hingga akhir hidup mereka sama sekali tidak ditemukan jejak kehidupan yang dijalankan dengan kasih karunia. Mereka hanya menjalankan kehidupan egosentris untuk kepuasan pribadi. Saya percaya bahwa masa hidup kita bukan untuk kepuasan pribadi, tapi bisa memberikan perhatian bagi pekerjaan penebusan dan pekerjaan Tuhan. Pemisahan lewat silsilah. Yang kedua, pemisahan lewat silsilah. Pemisahan bertujuan untuk memastikan bahwa garis keturunan iman yang saleh tidak terputus. 같이 가면 좋지. Kita berpikir, bukankah baik kalau semuanya sama-sama pergi, semua pergi bersama-sama? Tapi jika perhatikan di dalam sejarah Alkitab, 천년의 역사가 itu adalah tentang pemisahan.
6.000 tahun sejarah itu adalah tentang pemisahan. 로마서에 보시면 Di Roma 7 dikatakan seperti ini. 우리가 지금 분리가 Untuk kita dipisahkan harus bagaimana? 사도 바울이 Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka." 그렇게 말씀에 Dia yang hidup tidak bercela menurut firman, orang yang demikian pun berkata, "Aku manusia celaka." 첫 번째 분리가 우리 속에 어떻게 Untuk melakukan pemisahan, yang pertama, 하다 나와 harus dipisahkan dari dosa. Setiap hari harus ada pertempuran melawan dosa. 그 싸움 Kita datang ke tempat ini adalah untuk pertempuran itu melawan dosa. 나는 의로와 나는 이렇게 잘 믿어 이런 사람 아마 Tidak ada yang bisa berkata, "Aku sudah tidak berdosa, aku sudah benar." Rasul Paulus setiap hari dipisahkan dari dosa. 죄책감에만 있으면 안 돼요. Jadi tidak boleh merasa putus asa. 어떻게 승리했냐? Aku ini orang berdosa, aku bisa apa? Karena Rasul Paulus berhasil menang di Roma 8. 여기 보시면 여기 보시면 이렇게 승리했죠. 로마서 Roma 8 ayat 1. 8장 1절 말씀. Roma 8 ayat 1. 8장 1절 말씀을 보시겠습니다. 이제 안 들어가는데요. 8장 1절을 찾아서 한번 읽어볼게요. Kita cari ayatnya Roma 8 ayat 1. 1절 말씀을 찾아서 한번 읽어봅니다. 여러분들 잘 아시는 구절인데요. 네, 이렇게 말씀하고 있죠. 죄에서 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 Lewat salib telah menang lewat darah Yesus. Setiap hari dipisahkan di dalam Tuhan. 별마다 죄에서 분리되었다. Setiap hari kita telah dipisahkan di dalam Tuhan. 어디서 분리되어야 되냐면요. Lalu dipisahkan dari mana lagi? Yohanes 10 ayat 5. 뭐라고 말씀하고 계시냐면 예수님이 오셨어요. Yesus datang dan menyampaikan perumpamaan. 자기 Ada orang-orang yang tidak mengenal suara Bapaknya. 마지막에 Di waktu akhir, Tuhan datang dan memanggil masing-masing nama kita. 이름이 박해란이에요. Nama saya Mary Park. 박해란하고 Tuhan panggil Mary Park, 못 알아듣는 tapi tidak mengenali suara itu. 음성을 듣고 따라가는 Tapi malah mengikuti suara orang asing, orang lain. 사람의 음성을 Dengan mengikuti suara orang asing itu, itulah saat dipisahkan. 듣라고 말씀합니다. 여러분들을 Saya percaya suara yang memanggil nama saudara, 부르신 그 목소리가 suara yang memanggil nama saudara adalah suara dari Allah Bapa kita. 마지막으로 분리되었을 때 Lalu yang terakhir dipisahkan bagaimana? Yesus berbicara tentang ragi roti. 누룩을 조심해라. Yesus berbicara waspadalah terhadap ragi. Waspada pada siapa? Di kemudian hari murid-murid sadar ragi itu apa? Oh, itu ajaran dari orang Farisi dan Saduki. 그러니까 성경에서 말씀하고 있는 Firman roti tidak beragi di Alkitab itu sulit, tidak enak dan keras. 뭐냐면 먹기 좋은 Tapi ragi dibuat untuk bagaimana? Supaya enak dimakan. 말씀의 역사가 6,000년이 왔거든요. Sejarah dari firman sudah lebih dari 6.000 tahun. Betapa sudah banyaknya tercampur dengan banyak ragi. 확장되고 확장돼 있어요. 그러니까 구속사 말씀은 Firman syariat penebusan adalah mencari bentuk aslinya yang semula dari firman. 고고학자가 되어서 Kita menjadi arkeolog rohani, menggali ke bentuk asli dari firman. 맥이 Pekerjaan mencari itulah 역사가 바로 firman sejarah penebusan. 있습니다. 그러니까 오늘 여러분들이 Kita 4 hari 3 malam berkumpul di sini. 원래 Kita mencari firman yang pada mulanya, yang semula. Kita mencari kebenaran itu. Sehingga saya percaya kita akan bisa mengikuti jalan kebenaran salib dengan tepat. 이렇게 말씀하셨어요. Di dalam silsilah kitab Kejadian dikatakan, tujuan akhir dari pemisahan adalah kelangsungan penyelamatan seluruh umat manusia. 분리는 뭐 하는 것이다? 인류 역사 Pemisahan adalah kelangsungan penyelamatan seluruh umat manusia. 까지의 영적인 사건으로 인해서 분리되어지는 Lewat berbagai peristiwa kita dipisahkan dan juga bertempur dalam pertempuran rohana. Tapi di sekarang ini, di waktu ini sejarah rohani, 아담부터 시작하여서 sejarah penebusan sedang bergerak maju. 아브라함 Yang dimulai dari Adam sampai dengan kelahiran Abraham yang merupakan nenek moyang pertama di dalam garis keturunan langsung umat pilihan Israel dan terus berlanjut sampai dengan kedatangan juru selamat ke bumi ini. Maka lewat silsilah dengan jelas Allah memperlihatkan pekerjaan pemisahan. Kiranya kita bisa mendengar dengan jelas suara dari Bapa kita dan kita dapat beroleh kemenangan. 배송의 강사로
Saya berdiri sebagai pembicara di dalam retret musim panas kali ini. Ini sungguh kehormatan bagi saya. Sepertinya sudah 10 tahun lebih sejak terakhir saya bawakan pelajaran. Tahun 2013 saya seharusnya mengajar, tetapi saya pingsan dan kemudian berlalu 10 tahun. Tapi saya bisa datang ke sini dan mengajar juga. Saya percaya jika bukan karena izin Allah maka tidak akan terjadi. Saya percaya dengan saya di sini saja pun bukti bahwa Allah itu hidup. Hal yang mengagumkan karena retret musim panas ini diikuti dari seluruh dunia. Baik itu dari anak di dalam kandungan sampai kepada para tua-tua, semua menerima firman yang sama. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Tempat ini menjadi lokasi dari sejarah penebusan. Saya percaya di dalam retret kali ini, ibadah kita Allah terima dan kita menjadi umat yang dipisahkan dan mengikuti salib Tuhan. Mari kita berdoa. Allah dari kasih, kami bersyukur atas izin dari Allah bisa diadakan retret musim panas tahun 2024 ini. Kiranya tuntunlah agar menjadi perayaan pondok daun milik Allah. Kami bersyukur sungai air hidup mengalir dengan berlimpah. Tolong tuntun kami maju ke hadapan Allah lewat ibadah yang sejati. Kiranya lewat firman yang tepat kami bisa dipisahkan, sehingga kami menjadi jemaat yang mengikuti Bapa, mendengar suara Bapa. Setiap doa permohonan kami naikkan. Tolong jawablah setiap doa kami. Kiranya curahkan kasih karunia agar terjadi pekerjaan mengagumkan dari Allah bahwa segala doa boleh beroleh jawaban. Kami percaya Engkau berkuasa dari awal sampai akhir. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih. Firman hidup diambil dari Kejadian 35 ayat 3 dan Kejadian 45 ayat 26 sampai 48 ayat 1. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Amin. Kejadian 45 ayat 28. Kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Kejadian 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Saya akan perkenalkan pembicara berikutnya dari Gereja Kasih Karunia Busan. Ia adalah pendeta senior dari Gereja Kasih Karunia Busan, pendeta Johnny Huang Chairyu. Mari kita sambut dengan haleluya. 할렐루야. Saya mau berbagi kasih karunia dengan judul tempat-tempat perjanjian yang kembali Yakub datangi. Yakub hidup selama 147 tahun dan pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan, beliau membagi perjalanan hidup Yakub menjadi 7 fase dan merangkum perjalanan hidupnya menjadi 17 lokasi. Angka 17 adalah gabungan dari angka 7 dan 10. Angka 7 adalah angka sempurna dan angka 10 adalah angka kepenuhan. Dan jika kedua angka ditambahkan maka menjadi angka 17. Dan pendeta Abraham Park menunjuk angka 17 ini sebagai angka kesempurnaan untuk kemenangan atas kekuatan jahat. Maka itu dari angka 17 dari tempat-tempat perjalanan hidup Yakub, kita bisa lihat inilah jalan rahasia yang ditunjukkan untuk menaklukkan setan. Pertama, 7 fase dan 17 tempat dari perjalanan hidup Yakub. Dan menarik, ada 2 tempat yang Yakub kunjungi kembali di antara 17 tempat ini dan kita bisa melihatnya di bagan. Yakub di umur 76 tahun menerima berkat anak sulung di Beersheba, tetapi ia dikejar oleh kakaknya. Dan kemudian dia pergi ke Betel. Di usianya yang 106 tahun, ia kembali lagi ke Betel. Dan 24 tahun kemudian dia kembali ke Beersheba. Kenapa ia kembali ke kedua tempat ini?
Beta dan Bathsheba, kita akan lihat lebih detailnya lagi. Nomor 2 besar, tempat perjanjian yang Yakub kembali datangi, yaitu Bathsheba dan Betel. Pertama, kita lihat Bathsheba yang adalah tempat ketiga dari perjalanan hidup Yakub. Kalau dilihat di Kejadian 26-23 dikatakan Ishak pergi ke Beersheba. Kejadian 26 ayat 23 berkata, dari situ ia pergi ke Beersheba. Pada saat itu ada pertengkaran atas sumur, dan dari sana ia pergi ke Beersheba. Dan dari kejadian ini, di kejadian 27, di mana ia menerima berkat sulung, berkat anak sulung. Jadi kita bisa lihat semuanya terjadi di Beersheba. Tapi setelah ia menerima berkat anak sulung, Yakub mulai menerima banyak kesengsaraan. Kita berpikir akan menerima berkat besar surgawi dan kemakmuran dunia. Tapi ini sebenarnya adalah asal mula dari kesengsaraan dan penderitaan. Pada saat kita menerima firman, sebenarnya kita sedang menuju banyak kesengsaraan dan kesulitan baik di hubungan antar manusia, kesehatan, keuangan, anak-anak, keluarga. Nah, sepertinya kesengsaraan ini tidak berhenti untuk datang. Itu karena kita adalah anak sulung dari Allah. Jadi itu adalah permulaan dari penderitaan. Itu adalah permulaan dari kita bersandar pada Allah saja dan mempunyai iman seperti itu. Jadi kesengsaraan sebenarnya adalah berkat Allah yang tersembunyi. Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di sini kata baik itu tov, yang artinya mempunyai perasaan yang bagus, menguntungkan, untuk sesuatu yang bagus, hal yang bagus. Maka itu kenapa kesengsaraan adalah hal yang bagus? Karena kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Allah. Dan kalau kita lihat di bahasa Ibrani yang berkata, sehingga saya bisa belajar, artinya untuk dilatih. Kita dilatih di dalam iman, di dalam kesengsaraan. Jadi pada akhirnya, apapun penderitaan yang datang, kita bisa menang atasnya melalui iman yang telah dilatih ini. Dan tempat keempat yang Yakub datangi di dalam kehidupannya adalah Betel. Di tempat ini ia mengambil sebuah batu dan tidur di atasnya, dan ia tertidur lelap. Dan malam hari ia bermimpi. Ia melihat kehadiran Allah. Ada tangga yang didirikan di bumi yang mencapai langit. Dan di tangga ini, malaikat-malaikat Allah naik dan turun. Tangga ini yang menghubungkan bumi dan sorga. Apa arti penting dari ini? Pertama, ini menunjukkan bahwa doa yang dijawab. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 8, kita lihat ada banyak kamar-kamar di Bait Suci Hezekiel. Kamar-kamar ini adalah tempat-tempat doa. Dan ada 3 tingkat. Di sana ada tangga yang memutar seperti tangga yang menghubungkan lantai 2 dan 3. Dan inilah simbol dari doa yang sampai ke surga. Wahyu 8 ayat 4 juga berkata, maka naiklah asap kemenyang bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi ketika kita lihat penglihatan Yakub, wahyu di mana malaikat naik turun di tangga, mereka membawa doa-doa itu ke sorga kepada Allah dan mereka membawa turun jawaban-jawaban atas doa tersebut. Jadi doa itu tidak hanya berhenti ke atas, tapi percaya bahwa di bumi ini juga ada pekerjaan di mana doa-doa dijawab. Doa-doa kita bisa naik ke sorga dan dijawab bukan karena kita hanya baik, tapi karena kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang ada pelantara. Maka itu dikatakan di Yohanes 1:51 bahwa malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
하늘과 땅을 연결하는 중보자. 예수 Dan juga Efesus 2 ayat 13, 사닥다리입니다. 에베소서 2장 13절에는 이제는 전에 tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi tangga kita. Kita yang terbelenggu di dalam maut karena orang berdosa, tapi darah Yesus Kristus yang menghubungkan kita dengan Allah. 예수 그리스도의 그 십자가의 피가 하나님과 Dikatakan tangga ini didirikan di bumi. 그런데 이 사닥다리가 땅 위에 섰는데 Di dalam bahasa Ibrani ini ditulis dalam bentuk kausatif pasif. 그 사역 Maksudnya adalah Allah sendiri yang mendirikan tangga untuk Yakub. 하나님께서 하나님이 야곱을 위해서 친히 Yakub menerima hak dan berkat anak sulung. 여러분 야곱은 Tapi ia tidak berjalan di jalan yang damai, berbunga-bunga, ataupun indah. Tapi ia berjalan di jalan kesengsaraan. 고난의 길을 걸어갔습니다. Kita juga sebagai anak sulung 나그네 인생이기 때문에 juga harus menaruh harapan di sorga. 바람 잘 날이 없어요. 그렇기 때문에 Dan saat melewati kesengsaraan, walaupun sakit sekarang atau mengalami kesulitan, percayalah bahwa Allah akan mendirikan tangga ini untuk kesehatan kita, keuangan, dan juga keluarga kita. 자녀를 위해서 하나님께서 반드시 Allah sendiri yang akan mendirikan tangga ini untuk Yakub dan 하나님은 이렇게 mendirikan 야곱에게 dan membuat perjanjian di Betel. Dan apa isi dari perjanjian di Betel ini? Kejadian 28 ayat 13-15. Pertama, dikatakan, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kedua, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang. Yang ketiga, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub sadar bahwa Allah dari nenek moyangnya Ishak dan Yakub bersamanya, dan ia menamai tempat ini Betel, yang berarti rumah Allah, bait suci Allah, karena itu adalah tempat ia bertemu dengan Allah. Itu adalah bait suci di mana Allah yang ia bertemu menjawab doanya. Dia melihat doanya naik ke surga melalui tangga itu, dan ia mengingat akan hal itu. Untuk meneguhkan perjanjian ini, ia mendirikan sebuah tiang batu dan bernazar di sana. 돌기둥을 세우고 Ia bernazar di Kejadian 28 ayat 20-22 berkata, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, 내게 주신 모든 것에서 maka 10분의 1을 aku akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Ini ketika Yakub berumur 76 tahun. Tapi setelah ia meninggalkan Betel, Yakub mengalami banyak kesulitan. Dan ketika ia berumur 106 tahun, ia kembali lagi ke Betel. 106 Ini adalah tempat ke-11 dari perjalanan hidup Yakub. 베델을 찾아간 거예요. Tapi perjalanan kembali ke Betel ini tidaklah mudah. 그런데 다시 베델을 찾아가기까지의 과정이 순탄치 않습니다. Ia pergi ke rumah pamannya Laban dan ia berpikir itu akan menjadi tempat pelindungannya. Tapi ia mengalami banyak kesengsaraan yang tidak bisa diekspresikan di tempat ini. 라반으로부터 정말 말할 수 Karena Laban memperlakukan Yakub seperti budak dan bahkan tidak memberikan upah. 가로채면서 Dan selama 20 tahun Yakub bertahan atas pelakuan ketidakadilan ini. 20년의 그 억울한 세월을 견뎌냅니다. Dan Allah yang ia ketemu di Betel sekarang muncul kembali di dalam kesengsaraannya. 그 하나님이 이제 Kejadian 31 ayat 12-13, 창세기 31장 Allah berkata, telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. 모든 것을 내가 Telah kulihat di dalam bahasa Ibrani ada ra'a yang artinya melihat dengan dekat, memeriksa, meneliti. 주목하여 보다 또 자세히 보다라는 뜻이 있습니다. Di Kejadian 31 ayat 42 juga ada ekspresi telah diperhatikan yang adalah menggunakan kata yang sama ra'a. 나아입니다. Semua hal yang Laban lakukan kepada Yakub, Allah memeriksa dan meneliti secara detail. Dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di sini? Di Kejadian 31 ayat 13, aku adalah Allah yang di Betel. Akulah Allah yang menjaga perjanjian yang dibuat di Betel.
Engkau telah urapi tiang batu dan menajar kepadaku. Aku mengingat semua hal itu. Dan sekarang pergi dan tinggallah tempat ini. 내가 다 기억하고 있다. 그러니 Dan kembali ke kampung halamanmu. 이곳을 떠나서 Lalu apa isi dari perjanjian di Betel? Aku akan membuatmu kembali ke kampung halamanmu dan sampai itu terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. 반드시 너를 Ya kan? Jadi ini adalah pelindungan mutlak. Janji akan pelindungan mutlak dan berjalan bersama. Dan saya berkati dalam nama Tuhan Yesus bahwa berkat ini juga akan terjadi pada kita. Kepada Yakub yang putus asa, Allah mengingatkan ia kembali akan perjanjian di Betel yang ia buat 20 tahun yang lalu. Kalau kita lihat di Kejadian 31 ayat 9, Allah pada akhirnya mengambil apa yang menjadi milik Laban secara paksa dan ia berikan kepada Yakub. 하나님께서는 결국 라반의 소유를 강제로 뺏어서 Allah adalah Allah yang menyimpan kekayaan dari orang berdosa untuk diberikan kepada orang benar. Ketika kita menjadi letih dan putus asa, saya percaya hal yang kita bisa lakukan adalah berpegang pada firman Allah yang tidak pernah berubah. Semua janji yang Ia berikan kepada kita akan baik-baik saja. Suamimu, anak-anakmu, kesempatanmu, masa depan, bisnismu, semua akan menjadi baik. Percayalah ini. Kamu tahu anakmu, orang itu akan kembali sampai perjanjian ini digenapi, aku akan bersertamu. Mari kita berpegang pada janji itu sampai akhir untuk menang dan menikmati berkat pemulihan dan kemenangan. Sekarang Yakub berumur 96 tahun. Ia meninggalkan rumah Laban dan kembali ke kampung halamannya. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 33 ayat 18, sayangnya Yakub tidak langsung ke Betel, tapi ia pergi ke Shikem dan ia tinggal di sana selama 10 tahun. Masalah lain muncul di sini. Dina, anak perempuan Yakub, diperkosa oleh Shekem. Maka itu anak-anak laki Yakub menjadi pembunuh dan mereka membunuh Shekem karena masalah Dina ini. Ketika anak-anaknya dalam kesulitan, Yakub merenungkan diri, kenapa ini bisa terjadi? Ia tidak bergerutu pada Allah, dan ia menemukan jawaban di dalam dirinya. Perjanjian yang diberikan padanya di Betel, dia telah melupakannya sampai hari ini. Dan tempat pertama ia bertemu dengan Allah, dan langit terbuka, aku telah melupakannya. Jadi ia bangun dan ia berangkat ke Betel. Ia berkata, mari kita berangkat dan pergi ke Betel. Dan saya akan membangun altar di sana. Ia mempersiapkan pertama, ia membuang semua berhala-berhala kafir. Semua memberikan berhala kepada Yakub dan ia kubur di bawah pohon ek. Hanya mereka yang benar-benar mengubur berhala melalui firman Allah yang bisa ke Betel. Kejadian 13 ayat 18. Pohon ek ini adalah tempat di mana Abraham bertemu dengan Allah dan ia membangun altar untuknya. Untuk ke Betel, pertama kita harus menjauhi berhala. Kedua, kita harus tahirkan diri. Hanya mereka yang mempunyai hati yang bersih yang bisa ke Betel. Kejadian 35 ayat 2 berkata, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kata tahir ini dalam bentuk hifil dari kata Ibrani, taher. Artinya menjadi bersih atau murni. Jadi mentahirkan diri artinya benar-benar membuat diri bersih dan tahir. Jangan mencintai dunia. Lepaskanlah semua keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3. Tukarlah pakaianmu. Kita harus memperlihatkan bukti dari luar dengan meninggalkan masa lalu sehingga kita bisa pergi ke Betel. Artinya, melepaskan diri yang lama dan mengenakan diri yang baru, yang adalah kain lenan halus. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Jadi sekarang Yakub pergi menuju Betel di mana ia menerima perjanjian 30 tahun lalu. Kita juga ada tempat yang di mana kita pertama kali bertemu dengan firman. Tapi karena banyak kejadian, alasan, ada kalanya kita meninggalkan tempat itu. Tapi yang penting, walaupun di tengah kesengsaraan atau kesulitan, kita harus ada iman yang bisa kembali ke tempat itu. Kita semua ada memori iman kan? Apakah itu beberapa bulan lalu, tahun, dekade yang lalu, di mana memori itu dibentuk? Kita ada memori bersama dengan Allah, bersama dengan firman. Kasih Allah yang telah kita terima. Ia telah menyelamatkan kita melalui firman. Ia memimpin dan memandu kita. Itu adalah berkat. Sekarang karena beban hidup, semak duri, hal menjadi sulit. Tapi kita harus mengingat memori iman itu dan kembali ke Betel. Saya berdoa di dalam nama Allah bahwa kita akan melakukannya. Yakub setelah kembali ke Betel, ia mendirikan altar di sana dan menamanya El Betel. El artinya Allah, ia menambahkan El di depan yang menekankan Allah. Allah telah menjaganya di tengah percobaan dan memimpinnya kembali ke Betel. Inilah pengakuan iman untuk Allah. Dan di sini Allah mengukuhkan kembali perjanjian di Betel. Kejadian 35:13. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Ia mengukuhkan kembali perjanjian di sini dan naiklah Allah meninggalkan Yakub. Jadi lagi Yakub mendirikan batu dan mengurapinya dan memanggilnya El Betel. Ia mengingat kasih karunia di Betel dan memanggil tempat itu Betel lagi. Dan sekarang Yakub berumur 130 tahun. Sekarang ia kembali ke Beersheba, tempat ke-15. Kenapa ia kembali ke Beersheba? Kejadian 45 ayat 27-28. Kita lihat Yakub benar-benar sangat semangat karena Yusuf anaknya yang ia kira telah mati ternyata masih hidup. Dan bahkan Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir yang pada saat itu adalah negara yang terkuat. Yusuf bahkan mengirimkan kereta untuk membawa Yakub ke Mesir. Dan setelah Yakub melihat itu, Yakub menjadi semangat. Dan ia berkata, "Aku akan pergi melihat Yusuf sebelum aku mati." Tapi di Kejadian 46 ayat 1, kita lihat ia pergi dengan semua yang ia miliki dan ia pergi ke Beersheba. Kenapa? Yakub menerima berkat anak sulung di Beersheba dan ia melewati banyak cobaan. Tapi ia sadar, walaupun ia melewati banyak cobaan, ketika ia bersandar pada Allah, berdoa kepadanya, itu adalah saat Allah memberikan berkat kemenangan. Dan semua ini dimulai di Beersheba. Itu adalah tempat di mana mulanya dan maka itu ia kembali ke sana. Yakub terlebih dahulu bertanya kepada Allah, bahkan untuk membuat keputusan yang penting. Di Kejadian 46 ayat 1, Yakub mempersembahkan korban. Ekspresi ini mempersembahkan korban di Ibrani itu sama dengan doa dengan sepenuh hati. Seperti doa yang khusus. Yakub membaringkan dirinya dan benar-benar bersandar pada Allah di situasi di mana ia tidak tahu hasil yang akan datang. Di sini ia berkata, "Ya Tuhan." Inilah adalah pengakuan dari mereka yang benar-benar telah bersandar pada Allah. Dan Abraham juga berkata, "Ya Tuhan," ketika Allah mencobanya di Kejadian 22 ayat 1. Ketika Yakub berumur 106 tahun, 24 tahun setelah pengukuhan perjanjian di Betel, Allah dari perjanjian ini muncul kembali di Beersheba. Allah bukanlah seseorang yang
berkata lalu pergi begitu saja, tapi ia ada bersama dengan orang yang mengikuti firman selamanya. Percayalah pada Allah perjanjian ini. Jadi apa pelajaran dari sejarah penebusan yang diberikan pada kita dari perjalanan hidup Yakub? Apakah kita hidup dengan menghargai perjanjian yang diberikan kepada kita? Allah yang muncul kepada Yakub adalah Allah yang memberikan perjanjian dan mengukuhkan perjanjian itu. Dia adalah Allah dari perjanjian. Dan alasan Allah muncul kepada Yakub sebagai Allah dari perjanjian karena lebih dari keadaan dirinya ataupun keluarganya, Yakub menganggap perjanjian Allah itu lebih penting. Ia mempunyai iman tersebut. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 7 ayat 30-35, kepada siapakah kita harus berkenan? Apakah kita sedang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Allah atau hal-hal dunia? Kita harus memegang pada perjanjian dari semua generasi dan hanya menganggap hal-hal Tuhan lebih penting. Dan juga ada seseorang yang menganggap firman Allah itu lebih penting, dan orang tersebut adalah Kaleb. Ini tidak ada di lecture note. Di Yosua 14 ayat 12, Kaleb yang berumur 85 tahun berkata, "Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu." Waktu itu adalah waktu apa? Ini adalah waktu yang dicatat di Ulangan 1 ayat 36. 45 tahun yang lalu adalah waktu di mana Allah berjanji pada Kaleb bahwa ia akan memberikan tanah di mana Kaleb meletakkan kakinya. Nah, ia memegang pada perjanjian ini. Firman yang diberikan selama 45 tahun, ia hidup dengan iman. Dan tanah yang dijanjikan Allah pada saat itu, di umurnya sekarang di 85 tahun, ia meminta kembali tanah tersebut, yaitu tanah Hebron. Kaleb memegang pada firman Allah dan bertahan dan menunggu pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kita juga harus memegang pada firman Bapa dan bertahan. Yakobus 1 ayat 4 berkata, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Kenapa kita harus bertahan dan memperoleh buah yang matang? Karena supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Untuk menjadikan kita orang yang tak berkekurangan apapun, kepada mereka yang bertahan dan bertekun, Allah akan memberikan semua yang kurang. Tolong percayalah ini. Apa kunci untuk mendapatkan ketekunan yang sempurna? Di Bilangan 14:24, itu adalah mengikuti Allah sepenuhnya. Dikatakan, Kaleb, hambaku, mengikutiku dengan sepenuhnya. Kata sepenuhnya adalah malai yang berarti kesempurnaan penuh. Dan juga ia berkata, ia mengikutiku sepenuhnya. Kata mengikuti adalah aher, yang berarti tepat di belakang seseorang. Tidak ada jarak di antara ia dan Allah. Ia selalu berjalan dengan Allah. Kaleb yang telah tua itu, tapi ia masih percaya pada Allah yang bersamanya. Biasanya ketika sedang sakit atau sudah tua, sangat gampang untuk iman menjadi lemah. Tapi berbeda dengan Kaleb. Di Bilangan 14 ayat 9, ketika ia berumur 40 tahun, setelah ia memata-matai tanah Kanaan, ketika semua orang dalam putus asa, apa yang katakan? Mereka akan menjadi mangsa kita. Allah bersama dengan kita, jadi jangan takut. Dan Yosua 14 ayat 11, ketika ia berumur 85, ia berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ia tidak menganggap dirinya tua. Ada apa dengan umurku? Itu adalah umur yang paling bagus untuk mengasihi Allah. Ia berkata, aku masih kuat. Dan ia memberitahukan ini.
Ia tidak menunjuk pada badan jasmani saja. Kaleb masih menganggap dirinya kuat dan mudah. Karena mimpi dan visi yang didapatkan pada waktu ia umur 45 tahun lalu, ia mengakui bahwa ia masih ada misi dan visi itu. Dan sekarang masih sama. Saya masih memegang pada visi dan mimpi yang Allah berikan padaku dengan jelas. Apa mimpi dan visi yang Allah berikan kepada kita? Apa mimpi yang membuat hati kita menjadi berkobar-kobar? Visi, panggilan, misi yang berikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan suatu hari bahwa visi, misi itu telah berubah, berarti kita telah menjadi tua. Tapi kalau hati kita masih berdebar-debar, semangat, maka firman dan misi yang diberikan kepada kita itu, jika kita memberikan itu, maka kita masih muda. Jadi ini bukan tentang umur. Tahun 1986 Januari, aku masih tidak bisa lupa, saya masih umur 23 tahun pada saat itu. Saya imigrasi ke Kanada. Kalau saya pikirkan hal itu, masih membuat saya gemetar dan sangat dingin pada saat itu. Sebelum kami berangkat, kami pergi menemui pendeta senior. Kita dengan keadaan yang sangat sulit pada saat itu. Itu adalah saat krisis di mana kita harus membuang semuanya. Jadi sebelum kami berangkat, kami pergi menemui pendeta senior. Penghiburan visi firman yang beliau berikan padaku masih jelas sampai saat ini. Saya menemuinya dan saya menangis. Saya sangat sedih pada waktu. Tapi beliau berkata, tidak apa-apa, tidak usah khawatir, dan pergi saja. Saya orang yang berdoa dan saya akan berdoa untukmu. Di Kanada tidak ada gereja, jadi rajinlah. Beliau menumpang tangannya kepada saya dan beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak punya teman, tidak ada keluarga, tidak ada kerabat di sana. Dan ketika saya pikirkan waktu itu, ketika sangat dingin, saya sangat menderita. Tapi dengan visi, mimpi, pesan yang beliau berikan padaku, saya masih hidup sampai saat ini. Dan sejak saat itu, penyelenggaraan Bapa menuntun saya tanpa kesalahan satupun sampai saat ini. Dan Allah bersama dengan saya setiap saat. Dan di proses itu saya telah melakukan banyak imigrasi. Biasanya orang tuh susah untuk imigrasi untuk satu kali pun. Dari Kanada, saya ke Amerika Serikat, ke Seoul, dan dilatih selama 10 tahun. Dan sekarang saya ke Busan. Saya mengalami penyelenggaraan Bapa dan hidup sampai saat ini. Dan saya memegang misi saya dengan rajin, dengan rasa syukur akan kasih karunia. Di Yosua 14 ayat 7, Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ke-12 mata-mata itu melihat hal yang sama, tapi 10 mata-mata memberikan laporan yang buruk. Mereka berkata, oh, mereka sangat kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi apa yang Yosua dan Kaleb katakan? Mereka memberikan laporan, mari kita maju, kita bisa mengambil tanah itu. Jadi visi adalah kemampuan untuk menangkap kesempatan. Walaupun kamu lihat hal yang sama, walaupun di saat yang krisis, seseorang akan menggerutu terhadap Allah, tapi ada orang lain yang akan berpikir, oh, Allah sedang melatihku dan memberikan kesempatan untuk memberikan kasih karunia yang lebih besar. Itu adalah obat yang paling bagus yang Allah sedang berikan melalui penyakit ini. Di dalam hati Kaleb, dia ada perjanjian Allah. Kalau Allah bersama dengan kita, maka semua akan menjadi mangsa. Ia mempunyai iman di dalam firman Tuhan dan ia melihat situasi itu. Maka itu kenapa ia bisa ada pengakuan iman seperti itu.
Ketika kita tidak ada mempunyai iman, kita tidak ada perjanjian Allah, maka kita hanya melihat apa di depan mata saja dan menjadi takut. Tapi coba lihat Caleb. Ketika Allah bersama dengan kita, kita bisa lakukan ini. Ketika Allah bersama dengan kita, kita bisa melakukan. Iman itu yang penting. Ada banyak masalah yang sedang muncul di dalam hidup kita, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah iman kita. Mata kita, pikiran kita, waktu kita melihat masalah tersebut. Walaupun sebagian banyak dari mata-mata itu memberikan opini yang berbeda yang berlawanan, tapi Caleb dan Yosua memberikan sebuah laporan yang ada di hati mereka. Laporan yang benar-benar jujur yang ada di hati mereka. Kita juga perlu memberikan laporan yang ada di hati kita kepada Allah. Masalah hati yang hancur karena keluarga, kekhawatiran akan hidup. Tapi Allah Bapa adalah seseorang yang dan Caleb dan Joshua tidak menganggap firman Allah dari masa lalu hanya sebatas memori. Itu adalah perjanjian di dalam masa lalu, tapi untuk memenuhinya, apa yang harus kita lakukan? Jadi ia memikirkan dan menjadikannya standar hidupnya. Ketika orang menjadi tua, biasanya orang suka berbicara akan masa lalu. Oh, ketika saya masih muda, di hari saya itu adalah insting mereka untuk berbicara akan masa lalu. Tapi kita tidak hanya bisa hidup dengan memori masa lalu, kan? Walaupun itu bagus atau buruk, tapi memori itu harus menjadi dasar untuk masa sekarang dan masa depan. Kita ada sukses dan kegagalan di masa lalu, dan itu harus dibuat menjadi dasar untuk masa depan. Walaupun kita gagal di masa lalu, tapi kalau kita mempunyai visi untuk masa depan, maka itu tidak apa-apa. Dan kalau kita mempunyai sukses di masa lalu, kita harus menggambar cetak biru untuk masa depan, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat generasi orang tua kita, generasi yang dahulu, mereka sangat menderita. Mereka dianiaya dan ditindas karena mereka mengikuti firman. Mereka membangun gereja, menanam gereja-gereja, dan mengorbankan diri, dan melalui banyak kesulitan. Kan ketika melihat generasi ini, mereka mungkin iri. Tapi tolong, jangan pikirkan hal itu. Jangan pikir kenapa saya harus lahir di era tersebut dan menderita. Tapi karena kamu ada, maka anak-anakmu ada dan generasi berikutnya ada. Allah memberikan misi yang besar. Sama seperti orang Israel menaklukkan Kanan. Maka itu Allah mengirimkan dirimu terlebih dahulu. Ketika kamu tua, tentu badan menjadi sakit. Karena kita memakai badan itu sampai sekarang, kan? Ketika menua, banyak muncul masalah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap badan kita. Nah, kita berkata, saya mau masa mudaku kembali. Dan kalau melakukan banyak operasi plastik untuk kelihatan muda, kadang-kadang kamu tidak bisa membuka mata ataupun ketawa dan senyum dengan benar. Tapi di hati kita bisa memulihkan masa muda. Di hati kita tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di hati kita. Yohanes 8:49. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus menghentikan segera hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Itu adalah jalan hidup. Di hati Caleb, janji yang Allah berikan masih jelas, masih hidup. Walaupun orang-orang Kanan itu sangat kuat dan besar, tapi kalau Allah bersamaku, maka janji itu pasti digenapi. Mimpi dan visi yang Allah berikan padamu, janji yang ia berikan kepadamu akan digenapi pada waktu yang genap.
percaya Allah akan menggenapinya. 20, 30, 40, 10 tahun yang lalu, bahkan 10 bulan ataupun 1 minggu yang lalu. Firman yang membuat hatimu berdebar-debar dan kasih karunia yang diberikan, tolong temukan kembali itu. 말씀을 듣고 약속을 받고 가슴 뛰고 설레었던 그 은혜의 순간들과 Semua memori-memori saat hati berdebar-debar, 그날의 kasih karunia, temukan kembali semua itu. 약속입니다. 그렇다면 우리가 다시 기억하고 Lalu, 찾아가야 할 언약의 tempat di mana ada perjanjian, kita harus mengingat dan kembali. 이 삶의 문제를 놓고 기도할 때 하나님께서 Poin besar nomor 2, ketika Yakub menderita dan ada masalah hidup, tempat-tempat di mana Allah bertemu dengannya dan memberikan penghiburan adalah Beta dan Bershiba. Tempat pelindung kekuatan kita, Allah yang adalah bantuan kita pada saat diperlukan, telah memberikan perjanjian, firman perjanjian. Dan tempat retret Yoju ini adalah salah satunya. Taman doa adalah taman di mana orang-orang berdoa dan dijawab. 또 힘이 되시고 Tempat pelindungan, kekuatan kita, Allah yang adalah bantuan pada saat kita diperlukan, telah memberikan perjanjian, firman perjanjian itu. Tolong ingat itu dan 날마다 semoga kita bisa maju ke depan dengan iman dan menjadi misioner perjanjian. Mari kita berdoa. 저희들을 사랑하셔서 살아 역사하시는 구속사의 Allah Bapa yang mengasihi kita, yang hidup dan bekerja, yang mengizinkan kita untuk bertemu dengan firman hidup, firman cara penebusan. 말씀의 큰 잔치를 Kami berterima kasih dan memberikan segala hormat dan kemuliaan yang telah mengizinkan kami untuk hadir di pesta firman ini. Saat kejahatan makin berkembang setiap harinya, Engkau telah membuat kami menjadi saksi-saksi firman. 이제 근본 대성회를 Dan semoga melalui konferensi musim panas ini, semua keluarga kami 함께 사랑하게 하시고 mengasihi firman lebih lagi 하나로 연합 dan menjadi satu di bawah firman. 구속사의 Dan 완성을 이루어 semoga kami menjadi pelayan sejarah penebusan yang menggenapi firman-Mu. 국보수와 같은 강력한 은혜의 말씀을 통해 Melalui hujan kasih karunia, 백성들을 위해서 saat ini kami percaya pada Allah yang telah memberikan kemenangan. 나아가는 모두가 되게 해 주시옵소서. Semoga kami bisa maju dengan gagah dan berani. 축복 가운데 Sampai akhir konferensi musim panas ini, semoga semua hal-hal baik datang dan 되게 해 semoga konferensi musim panas ini berkenan bagimu. 기억하고 그 언약의 Bantu kami untuk bisa menggenapi perjanjian yang Engkau berikan dan semoga kami bisa mendirikan altar yang naik ke sorga dengan iman. 감사하며 예수님의 이름으로 Semua ini kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 이로써 모든 오전 Demikian 순서를 pelajaran hari 마쳤습니다. ini, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.